Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah kita semua tahu, apakah kita semua menyadari apa yang lebih mengerikan dari sebuah peristiwa kejahatan atau pelanggaran kemanusiaan? Yang lebih mengerikan dari hal itu adalah ketika dunia sudah terbiasa akan hal tersebut. Puluhan tahun Palestina terjajah seakan hal tersebut pantas mereka dapatkan. Jari-jari dan lisan dari penjuru dunia terus menggemakan kalimat, bebaskan Palestina. Sedangkan telinga dunia seakan bertolak belakang, tertutup oleh sumbatan haus kekuasaan dan ketidakpedulian. Untuk saudara-saudaraku yang tidak diam dan bersuara, melakukan banyak hal demi Palestina, terima kasih karena sudah mengamalkan kalimat kebanggaan bangsa kita, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita tahu persis apa itu penjajahan. Para ayah yang berguguran di barisan terdepan, wanita dan anak-anak yang berlindung di antara reruntuhan, pemuda-pemuda yang tidak pernah takut akan kematian. Jika kita masih menyalahkan mereka, mengapa mereka terlibat dalam peperangan? Mengapa mereka ingin merdeka? Mengapa mereka melawan? Lalu bagaimana dengan kita yang dahulu juga berjuang mendapatkan kemerdekaan? Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan negara Indonesia, dan kita pula yang akan selalu menjadi barisan terdepan yang mengakui kedaulatan Palestina. Media sosial, kanal berita, tak henti-hentinya berhenti memberitahu dunia bahwa Palestina sedang tidak baik-baik saja. Kutukan bertubi-tubi menghujani Israel, namun mereka yang tertutup mata hatinya tetap mengangkat senjata mereka dan melanggar janji-janjinya. Mau berapa banyak perilaku keji yang ingin mereka kenakan sebagai pakaian mereka, pelanggar hak kemanusiaan, pembunuh keji, melanggar janji dan tak punya hati nurani. Opini bertebaran, beberapa membela, beberapa juga mempertanyakan. Pro kontra dengan logika-logika yang masuk akal membuat kita frustasi dan bingung. Apakah benar Palestina harus kita bela? Apakah benar seharusnya Israel lah pemilik sah tanah dan air pada lahan tersebut? Apapun itu, konflik politik atau ideologi, satu hal yang pasti, Israel adalah penjajah Palestina. Bagaimana bisa itu bukan penjajahan jika rakyat sipil diserang dan dirampas hak-haknya? Bagaimana bisa itu bukan penjajahan jika perbandingan senjata adalah senapan dan batu kerikil? Bagaimana bisa itu bukan penjajahan jika rasio perbandingan korban puluhan kali lipat adanya? Bagaimana bisa Israel menyebut dirinya melakukan perlindungan dan pertahanan diri jika yang mereka lakukan adalah pembunuhan massal? Jika kita telaah apa yang terjadi pada Palestina, tentu hati nyeri bak tertusuk ribuan duri. Di samping hancurnya rumah dan lingkungan tempat tinggal, hilangnya anggota tubuh, nihilnya materi dan persediaan makanan, penderitaan mereka tidak berhenti di sana. Bukan hanya kondisi bio dan fisiologis mereka yang terganggu, namun juga kondisi psikologis rakyat Palestina yang perlu kita perhatikan. Di balik kekuatan iman dan keyakinan mereka, mereka juga dihantui rasa tidak nyaman seumur hidupnya. Di balik terbias Palestina dengan suara senapan atau bom yang berterbangan di langit bak menggantikan burung yang terbang. Hampir 90% anak-anak dan remaja Palestina di jalur Gaza pernah mengalami trauma pribadi, dan lebih dari 80% di antaranya pernah menyaksikan trauma yang terjadi pada orang lain. Pakar kesehatan mental menyatakan harapan adalah komponen penting dari fungsi dasar kebutuhan kesehatan mental manusia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka memiliki harapan tersebut? Apakah kita bersedia bersama-sama turut menumbuhkan harapan untuk mereka? Namun,
Setelah saya renungkan kembali, ternyata mereka memberi kita pelajaran teramat berharga tentang menaklukkan ketidakmungkinan dan kemustahilan. Jika ditelaah, bagaimana mungkin dengan senjata yang sangat minimal di tengah isolasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun, hidup di penjara terbuka dan terbesar di dunia, tetapi mereka masih bertahan dan bahkan mampu mengkonsolidasikan kekuatan hingga memiliki daya perlawanan yang luar biasa. Sebenarnya apa rahasia di baliknya? Keimanan. Itulah keimanan, saudara-saudaraku. Itulah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Karena jika berdasarkan logika, tentu lebih baik mereka menyerah saja. Kita menganggap mereka adalah kaum yang lemah, yang patut dikasihani, tapi sungguh mereka adalah lebih kuat dari yang kita bayangkan. Seharusnya kitalah yang belajar dari mereka. Tidak sepatutnya kita hanya prihatin dan mengasihani mereka, karena mereka sejatinya adalah orang-orang yang kuat. Di mata Allah, sangat boleh jadi, bahkan saya sendiri yakin gitu ya, mereka jauh lebih mulia dari kita. Ketika kita menolong mereka, menyatakan dukungan kemerdekaan pada mereka, itu karena kita sedang memantaskan diri menjadi sahabat mereka, menjadi sahabat dari kaum beriman yang mulia. Mereka jugalah contoh sempurna kaum yang meneladani Rasulullah. Ketika Rasulullah saat itu pun memberi teladan bagi kita tentang bagaimana menaklukkan kemustahilan. Jika kita ingat dan melihat sejarah, ketika itu 313 pasukan muslimin berhadapan dengan 1000 kaum musyrikin pada medan Badar yang berlangsung di bulan Ramadan, tanpa persiapan, tanpa pengalaman, dan tanpa persenjataan yang seimbang. Karena keimananlah, maka Rasulullah dan sahabatnya berhasil menaklukkan ketidakmungkinan atas pertolongan Allah. Juga ketika kita bicara mengenai Bunda Hajar saat menyelamatkan bayi Ismail alaihi salam ketika ditinggal oleh ayahandanya yaitu Ibrahim alaihi salam untuk misi kenabian, maka berlari-larilah Bunda Hajar mengejar Fata Morgana yang jika secara rasional itu sia-sia perbuatannya. Tetapi Allah kemudian memberi imbalan dengan keajaiban sumur Zam-Zam yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Itulah peristiwa-peristiwa penaklukan kemustahilan, Palestina, Medan Badar, dan Sa'i Bunda Hajar. Sebagai manusia yang ingin berperan pada agenda kemenangan ini, tentunya kita berpikir apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah doa. Doa adalah kekuatan terbesar kita sebagai muslim untuk mengakhiri dan memenangkan peperangan ini. Dengan membersamai Palestina dengan doa dan bantuan lain, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Yang kedua adalah materi. Seperti yang kita tahu, rumah mereka hancur, persediaan mereka terus menipis, anak-anak tidak bersekolah, bahkan terdapat keluarga-keluarga yang mengandalkan sisa makanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Investasi terbaik bagi kita sebagai umatnya adalah bersedekah. Berapapun itu jumlahnya, besar atau kecil, jika kita bersama-sama, maka hal itu sudah lebih dari cukup. Lalu yang ketiga adalah menjadi seorang relawan. Beberapa dari kita memiliki kesempatan dan bersedia mengorbankan tenaga lebih untuk terus membantu baik langsung dan tidak langsung untuk Palestina. Bergeraklah saudara-saudaraku, hingga sendi-sendi tubuh kita bersaksi bahwa mereka juga berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Yang keempat yang tidak kalah penting di era globalisasi saat ini adalah memilih mana info yang mau kita terima. Menjaga diri dengan mengkonsumsi informasi yang terpercaya dan valid, juga menyebarkan informasi yang benar soal Palestina pada masyarakat, juga sebuah bentuk usaha kita membantu Palestina. Jika kebingungan dengan banjirnya informasi dan opini mengenai Palestina, kita bisa berkiblat pada lembaga-lembaga yang teruji dan konsisten terus mengawal kemerdekaan Palestina hingga nanti mereka merdeka. Seperti salah satunya adalah aksi cepat tanggap. Yang kelima adalah excellent di bidang masing-masing. Ini khusus untuk para pemuda.
Sudah puluhan tahun Palestina berjuang tanpa henti dan kekuatannya tidak pernah luntur selama apapun mereka dijajah. Kita juga bisa turut berperan dengan sungguh-sungguh menjadi seseorang yang berperan besar. Jadilah reporter dan jurnalis yang terpercaya lisan dan tangannya. Jadilah influencer media sosial yang menggerakkan hati banyak orang untuk turut membantu Palestina. Jadilah pejabat-pejabat amanah yang berpengaruh hingga memiliki kekuatan untuk melawan Palestina lewat jalur kekuasaan. Jadilah apapun dan bantu Palestina dengan kekuatan yang kita miliki, sekecil apapun itu. Kunci kemenangan Islam adalah jamaah, adalah kebersamaan, adalah persatuan. Maka sesuai dengan janji Sang Maha Kuasa, Islam akan menang, Palestina akan merdeka. Janjinya adalah bahan bakar umat muslim terbesar untuk terus menguatkan jiwa dan raga untuk membersamai Palestina. Mari saudara-saudaraku, bersama-sama kita lepaskan keangkuhan Zionis Israel dan membuat mereka menyadari betapa mereka sudah meremehkan kekuatan umat Islam, sedangkan mereka tahu bahwa akhirnya yang mereka jumpai adalah kekalahan. Mungkin berikut narasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa terus bersama-sama membersamai Palestina hingga akhir, hingga Palestina merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.